she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Bojan senang dengan solidaritas pemain Persib menanggapi tackle horor Murilo ke Febri. Saat pertandingan melawan Barito Putra, insiden tackle keras dari belakang terhadap Febri Haryadi oleh Murilo Mendes memicu ketegangan di lapangan selama 10 menit. Tackle tersebut, yang seharusnya dihukum dengan kartu merah, jelas membuat seluruh pemain Persib naik pitam. Pelatih Bojan Hodak pun memberikan pandangannya tentang reaksi tim setelah kejadian tersebut. Febri ditackle dengan horor dari belakang. Itu seharusnya mutlak kartu merah, ujar Bojan dengan tegas. Bojan menekankan bahwa dalam situasi seperti itu, sangat wajar jika pemain Persib merasa perlu untuk melindungi rekannya, mengingat Febri baru pulih dari cedera ACL yang panjang. Aksi tackle yang brutal tersebut menambah kekhawatiran pemain terhadap keselamatan Febri. Reaksi spontan para pemain untuk melindungi Febri menjadi bukti kuatnya ikatan di dalam tim Persib, yang selalu mengedepankan kebersamaan dalam menghadapi tantangan di lapangan. Wajar jika para pemain lainnya berusaha melindunginya karena ia baru pulih dari cedera panjang, tambah Bojan. Tak mau Persib dipimpin wasit tak beres di 2 laga sisa, bolak-balik wasit seperti ini. Manajer Persib Bandung, Muhtar menegaskan timnya harus menang di sisa laga Persib Bandung, namun tak mau dipimpin oleh wasit yang benar. Hal tersebut lantaran wasit yang memimpin pertandingan Persib Bandung, menghadapi Barito Putra, pada Liga 1 2024/2025, di Stadion GBLA, Kota Bandung, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, dinilai keputusannya merugikan Persib. Bahkan dalam laga tersebut terdapat kejadian yang menjadi sorotan. Febri Haryadi yang sedang berlari berusaha merangsak pertahanan Barito, ditekel keras dari belakang oleh Murilo, dan wasit yang memimpin pertandingan Gedian Dapaharang hanya memberikan kartu kuning. Akibatnya pemain dari kedua tim sempat memanas, terdapat ketegangan. Dalam laga tersebut, Persib sempat tertinggal 1 gol. Namun akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak kedua, dan akhirnya skor menjadi 1-1. Saat disinggung terkait wasit yang memimpin pertandingan, Muhtar mengatakan begini. Bolak-balik, wasit seperti ini aduh, kok berani pasang wasit seperti ini, ujar yang menyesalkan keputusan wasit saat itu. Persib Bandung berencana mengajukan surat protes resmi terkait kepemimpinan wasit tersebut. Namun, merasa akan percuma karena mungkin akan dibiarkan. Untung bisa draw, 1-1, kata mengungkapkan, di sisa laga Persib harus menang. Adapun laga tersebut menghadapi Persita Tangerang dan Persis Solo. 2 pertandingan terakhir harus menang, tapi kita minta wasit yang benar saja, ujarnya. Saat disinggung kejadian yang menimpa Febri saat Persib menghadapi Barito Putra, merasa aneh dengan keputusan wasit. Itu harusnya kasih kartu merah, aneh wasit, kata Memang Persib sudah dipastikan juara karena tak akan ada tim yang bisa mengejar raihan poin dengan sisa pertandingan 2 laga. Namun dalam laga tersebut tersaji sengit karena Persib bermain ngotot ingin menang untuk nama besar dan membahagiakan Bobotoh, sedangkan Barito berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Sosok hebat di balik tangan dingin Bojan Hodak, Persib Bandung mencetak sejarah baru di Liga 1 2024/2025. Maung Bandung sukses back-to-back juara dan tampil konsisten dengan kokoh di puncak klasemen. Di balik kesuksesan Persib musim ini, pelatih Bojan Hodak memuji sosok hebat yang bekerja di belakangnya. Nama-nama asisten pelatih seperti Yaya Sunaria, Igor Tolik, Miro Patrick, Luizinho Passos hingga fisioterapis,
Dr. Tim maupun Kitman, kata Bojan, menjadi sosok penting dalam mengantar Persib menjadi juara. Di setiap klub, ada para pemain yang bisa kalian lihat di lapangan, tapi juga ada orang-orang di balik layar yang bekerja keras, seperti fisioterapis, Dr. Tim, Kitman. Mereka semua punya peran penting, kata Bojan, Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025. Karena pada akhirnya, seperti juga orang-orang di bagian administrasi di Geraha Persib, semuanya memiliki peran penting dalam klub. Jadi ini bukan soal 1-2 orang saja, tapi ada 20-30 orang di belakang layar, ungkapnya menambahkan. Bojan mengatakan, gelar back-to-back juara untuk Persib musim ini terasa begitu istimewa. Meski tahun lalu bisa menjadi kampiun, tapi perjalanan musim ini terasa membanggakan. Bahkan kata dia, torehan juara yang diraih Persib lebih spesial dibandingkan Bali United. Sebab, gelar back-to-back Serdadu Tridatu sempat mengalami jeda akibat pandemi COVID-19. Sejauh ini, belum ada yang berhasil juara 2 tahun berturut-turut. Bahkan ketika Bali mencapainya, itu terjadi setelah jeda. Jadi situasinya berbeda, ucapnya. Jadi tentu saja, ini sangat sulit. Dan saya rasa semua orang di klub patut bangga akan pencapaian ini, pungkasnya. Wasit Liga 1 banyak yang kontroversial. Amarah Teco dan Bojan Hodak harus didengar PSSI. Pekan ke-32 Liga 1 diwarnai kritik tajam terhadap wasit dari dua pelatih asing, Bojan Hodak dan Stefano Cugura. Teco, keduanya menilai wasit membuat keputusan yang keliru dan merugikan tim. Teco mempersoalkan gol Rahmat Arjuna yang dianulir wasit Muhammad Trisantoso setelah meninjau VAR. Menurutnya, gol tersebut seharusnya sah. Ini, saya tidak tahu orang bisa ada di dalam VAR buat anulir gol ini, ujarnya menyatakan kebingungan. Pelatih asal Brasil ini juga mengusulkan agar Liga 1 menghadirkan lebih banyak wasit asing. Ia menilai langkah ini dapat meningkatkan kualitas pertandingan dan mendorong wasit lokal untuk bersaing secara profesional. Menurut saya wasit seharusnya juga ada asing. Bisa memacu wasit yang lokal untuk bersaing. Tambahnya, Teco, yang dipastikan hengkang dari Bali United akhir musim ini, juga menyoroti kurangnya transparansi kinerja wasit. Ia mengkritik bahwa wasit jarang mendapat hukuman meski melakukan kesalahan berulang. Pelatih kena hukuman, pemain juga. Tapi waktu wasit salah, saya tidak lihat ada hukuman, tegasnya. Sementara itu, Bojan Hodak melontarkan kritik terhadap wasit Gedeon Dapaherang yang memimpin laga Persib melawan Persebaya. Ia menyebut keputusan wasit berat sebelah, terutama saat tackle keras Murilo Mendes ke Febri Haryadi hanya diganjar kartu kuning. Keputusan itu memicu protes dari pemain dan ofisial Persib. Kapten Persib, Nick Kuiper, berkali-kali mendatangi wasit untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Gedeon Dapaherang juga disorot karena membuat sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Persebaya melawan PSS, yang berakhir dengan kekalahan untuk Persebaya. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan bahwa Persib akan melayangkan surat protes resmi ke PSSI atas kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Laga itu sendiri berakhir imbang 1-1. Melihat banyaknya protes terhadap kepemimpinan wasit, muncul pertanyaan apakah PSSI akan menghadirkan lebih banyak wasit asing musim depan agar kompetisi Liga 1 bisa lebih adil. Kita tunggu realisasinya di musim mendatang. Berpeluang jadi pemain terbaik Liga 1, Tyrone Del Pino, lebih senang bawa Persib juara. Gelandang Persib Bandung, Tyrone Del Pino merupakan sosok penting di balik kesuksesan Maung Bandung dalam merengkuh gelar juara Liga 1 2024/2025. Dia menjadi kreator utama di lini tengah tim. Berkat penampilan apiknya musim ini, Tyrone Del Pino disebut layak menjadi pemain terbaik Liga 1. Dengan statistik 16 gol dan 7 assist dari 29 penampilan bersama Maung Bandung. Merespon hal itu, Tyrone mengaku tidak terlalu memikirkan gelar individu dan fokus membawa Persib juara. Usaha tersebut akhirnya tercapai musim ini setelah Persib mengunci gelar juara di pekan ke-31.
Memang semua sudah mulai banyak membicarakan ini, tapi sejujurnya saya tidak memikirkan itu. Saya datang ke sini untuk menjadi juara dan akhirnya saya bisa mendapatkan titel itu, kata Tyrone kepada wartawan, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Mantan pemain Las Palmas tersebut menegaskan bahwa fokus utamanya bergabung Persib adalah juara. Makanya di setiap pertandingan dirinya selalu mengerahkan kemampuan terbaiknya. Jadi itu yang terpenting bagi saya. Jika saya bisa mendapatkan gelar individu, itu sempurna. Tetapi jika tidak, saya tetap senang karena kami sudah menjadi juara, ujarnya. Saya hanya selalu mencoba mengerahkan kemampuan yang terbaik dan saya menjalani musim yang luar biasa. Saya membantu tim untuk menjadi juara dan memberi kontribusi bagi tim, lanjutnya. Pemilik nomor punggung 10 ini mengaku selalu berusaha untuk membantu tim dan memenangkan pertandingan. Namun, jika trofi individu bisa diraih tentunya cukup senang. Jadi kita akan lihat apakah saya akan mendapat trofi individual atau tidak. Jika mendapatkan itu, saya senang. Tapi jika tidak masalah karena sudah menjadi juara, ucapnya. Duel Persib Bandung menjamu Barito Putra diwarnai drama hingga menit akhir. Gol bunuh diri kiper Barito Putra, Nur Khalid membuat laga kedua tim berakhir imbang 1-1. Gelandang Persib, Matteo Kocijan, menilai pertandingan melawan Barito Putra sangat berat, apalagi tim tamu tengah berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Ya, tentu saja kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang berat karena Barito sedang berjuang untuk menghindari degradasi dan mereka punya tim yang sangat bagus, kata Bojan. Menurut pemain asal Kroasia ini, Barito Putra merupakan tim berkualitas dan tidak sepantasnya berada di papan bawah. Namun, dalam sepak bola semua hal bisa terjadi. Tapi ya, situasinya memang seperti itu. Ini adalah pertandingan yang sulit bagi kami. Tapi secara keseluruhan kami tidak kalah, terangnya. Meski Barito Putra menunjukkan perlawanan sengit, skuad Maung Bandung tetap bermain dengan karakter tidak mau kalah. Kocijan enggan perayaan juara timnya harus ternoda karena kekalahan. Kami akan memberikan segalanya sampai akhir, dan ya, merayakan seperti yang seharusnya kami lakukan, untuk membuktikan bahwa kami adalah yang terbaik, katanya. Mengenai gol penyama kedudukan di menit akhir pertandingan, Kocijan mengatakan bahwa timnya punya beberapa peluang untuk mencetak gol tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya kami bisa mencetak gol lebih dulu. Tapi setelah itu, kamu tahu sendiri seperti apa sepak bola itu. Hukuman datang dan mereka mencetak gol dari aksi pertama mereka. Setelah itu mereka bertahan. Tapi ya, kami berhasil mencetak gol. Itu yang paling penting, ungkapnya. Bek muda Persib Kakang Rudianto buka suara soal isu merapat ke Bayangkara FC. Di tengah rumor akan pindah ke Bayangkara FC, bek muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, buka suara soal masa depannya. Kakang Rudianto belakangan ini menjadi salah satu pemain Persib Bandung yang sering jadi bahan pembicaraan pencinta sepak bola tanah air. Hal ini karena Kakang Rudianto menjadi salah satu pemain yang dikaitkan dengan Bayangkara FC. Nama Kakang Rudianto dan Muhammad Ferreri dikaitkan bakal merapat ke The Guardian. Seperti diketahui, Bayangkara FC dipastikan kembali promosi ke Liga 1 2025/2026. Kepastian ini didapatkan setelah mereka menjadi runner-up Liga 1 musim 2024/2025. Dengan dipastikannya Bayangkara FC promosi ke Liga 1, beberapa pemain yang juga menjadi anggota kepolisian aktif lantas dikaitkan pada mereka. Banyak yang menilai bahwa dua pemain yang juga anggota kepolisian ini bakal merapat ke Bayangkara FC yang tampil di Liga 1. Apalagi Kakang Rudianto juga telah mengantar Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 sebanyak 2 kali. Pemain berusia 22 tahun tersebut merasakan membawa Persib juara Liga 1 2023/2024 dan musim 2024/2025. Sebagaimana diketahui, Liga 1 memang masih menyisakan 2 pertandingan.
Akan tetapi, Maung Bandung telah memastikan diri meraih gelar juara Liga 1 musim ini setelah Persebaya Surabaya ditahan imbang Persik Kediri 3-3 pada Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025. Hasil ini membuat Persebaya yang memiliki poin sama dengan Dewa United yang berada di posisi kedua klasemen Liga 1 tak akan bisa mengejar Persib. Pasalnya, dengan sisa laga yang ada, mereka tak akan mampu mengejar koleksi angka Persib yang berada di puncak klasemen dengan 65 poin. Tim kebanggaan Bobotoh tersebut 2 kali juara Liga 1 dan Kakang Rudianto menjadi salah satu pemain kuncinya. Pada musim ini, pemain kelahiran Cianjur, tanggal 2 Februari tahun 2003 tersebut, tercatat telah tampil sebanyak 24 kali dengan mencatatkan 1 assist bersama Persib. Dia juga telah tampil sebanyak 3 kali di AFC Champions League 2 bersama Persib musim ini. Untuk itu, dengan pengalamannya bersama Persib tersebut, dia terus dikaitkan dengan Bayangkara FC yang bakal kembali berjuang di Liga 1. Dengan bergabungnya pemain-pemain bagus Liga 1 yang berprofesi sebagai polisi, Bayangkara FC dinilai bakal mampu kembali bersaing di kompetisi kasta teratas Indonesia. Kakang Rudianto sendiri akhirnya buka suara saat ditanya terkait masa depannya di Liga 1 musim 2025/2026. Mantan pemain andalan Timnas U20 Indonesia tersebut mengatakan bahwa untuk masa depannya, dia memastikan bakal bersama Persib. Kakang akan tetap berkarir di Persib untuk Liga 1 2025/2026. Kalau soal masa depan, saya masih di Persib, ujar Kakang Rudianto kepada awak media termasuk bolasport.com di Bandung. Insya Allah masih di Persib, katanya. Pernyataan Kakang Rudianto ini pun diperkuat dengan komentar COO Bayangkara FC, Sumarji, beberapa waktu lalu. Menurutnya, walaupun ada beberapa pemain Liga 1 yang berprofesi sebagai anggota kepolisian, Bayangkara FC tak bisa serta-merta menarik pemain tersebut. Pasalnya, mereka tetap akan melihat kontrak baru para pemain tersebut bersama klubnya. Untuk Kakang Rudianto, dia diketahui masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir musim 2026. Sementara kontrak Muhammad Ferreri di Persija akan berakhir usai musim ini selesai. Walaupun demikian, Sumarji menekankan bahwa pemilihan pemain tetap akan diserahkan kepada pelatih. Pasalnya, pelatih yang dinilai akan lebih paham pada kebutuhan dari tim. Belum pastinya nasib para bintang Persib musim depan. Persib Bandung sudah menentukan gelar juara Liga 1 2024/2025. Namun, habis gelar datang, terbitlah masa depan para pemain bintang yang belum jelas. Ternyata, per musim depan, ada beberapa pemain bintang yang belum menentukan apakah akan bertahan di Persib atau tidak. Beberapa di antaranya bahkan jadi sosok kunci di balik gelar Liga 1 musim ini yang didapat Persib. Ditemui selepas laga lawan Barito Putra, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, bek Persib Nick Kuiper menegaskan statusnya bebas transfer musim depan. Sekarang, dia masih menerka-nerka seperti apa kelanjutan kisahnya dengan Persib. Belum, saya pemain bebas musim depan. Namun, kita akan lihat apa yang akan terjadi musim depan. Saya belum mengetahuinya, jadi, saya hanya bermain setiap laga, kata Kuiper kepada para jurnalis di Bandung. Serupa Nick Kuiper, Tyrone Delpino juga belum menentukan masa depannya bersama Persib. Sempat beredar kabar dia akan merapat ke Malut United, tetapi belum ada kejelasan juga soal kabar tersebut. Saya tidak tahu, masih belum mengetahuinya. Kita, Delpino dan manajemen Persib, telah berbicara, tapi masih ada 2 laga tersisa. Setelah itu kita baru akan membicarakannya secara konkret, ujar Delpino. Musim lalu, Persib mengalami kehilangan banyak pemain selepas menjuarai Liga 1 2023/2024. Beberapa di antaranya adalah nama-nama andalan macam Alberto Rodriguez, Stefano Beltrame, dan Ezra Walian. Namun, dengan tangan dingin Bojan Hodak, Persib menggeliat dengan para pemain baru musim ini,
akankah musim depan situasi serupa terjadi lagi? Bojan Hodak mulai bentuk skuad Persib Bandung musim depan, siap-siap generasi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku mulai membentuk skuad musim depan, generasi tim juga mulai diperhitungkan. Bojan Hodak menyebut beban beratnya mulai berkurang setelah tim berjuluk Maung Bandung resmi mengunci gelar juara Liga 1 2024/2025. Namun, tekanan baru muncul karena kini ia harus bersiap menatap musim depan. Persib dipastikan menjadi kampiun Liga 1 usai mengoleksi 64 poin, angka yang sudah tidak mungkin lagi dikejar pesaing terdekat seperti Dewa United dan Persebaya Surabaya, meski masih tersisa 3 laga di musim ini. Senang bisa menjadi juara 3 pekan sebelum musim berakhir. Tekanannya jelas berkurang, kata Bojan Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025. Meski beban persaingan gelar telah selesai, Bojan menyebut bahwa pekerjaan rumah Persib masih banyak. Salah satu perhatian utamanya adalah kondisi rumput Stadion GBLA yang dinilai mulai menurun kualitasnya. Kami perlu perbaikan di beberapa aspek. Klub saat ini tengah mendorong perbaikan fasilitas latihan, dan rumput di GBLA juga butuh perhatian serius, ujarnya. Tak hanya infrastruktur, pelatih asal Kroasia itu juga mulai menyusun strategi pembentukan skuad untuk musim mendatang. Kami harus mulai mempertahankan pemain kunci dan juga mendatangkan pemain baru untuk memperkuat area tertentu, tambah Bojan. Muncul kabar bahwa Persib akan melakukan generasi skuad di musim depan. Namun, Bojan enggan memberi bocoran lebih jauh terkait hal ini. Ia hanya menyebut bahwa semua masih dalam proses evaluasi. Belum bisa saya komentari sekarang, kita lihat saja nanti, ucapnya singkat. Persib back-to-back juara Liga 1, Umuh Muhtar siap guyurkan bonus berlimpah. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Umuh Muhtar mengaku telah menyiapkan bonus yang besar untuk pemain seusai tim meraih gelar juara back-to-back Liga 1 2024/2025. Bonus diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemain yang sudah bekerja keras mencapai target. Adapun gelar juara berturut-turut itu sudah dikunci Persib pada pekan ke-31. Persib sendiri menyisakan 2 pertandingan lagi, yakni melawan Persita Tangerang, tanggal 16 Mei, dan Persis Solo, tanggal 24 Mei. Pengalungan medali dan penyerahan trofi akan dilakukan setelah Persib menyelesaikan laga pemungkas, sedangkan konvoi akbar dilaksanakan keesokan harinya atau Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Umuh mengatakan kali ini bonus yang diberikan kepada pemain jauh lebih besar dibandingkan musim lalu saat Persib juga meraih juara. Ya lumayan gede lah. Nanti kalau sudah jadi juara, jumlahnya tidak pernah sebesar yang pernah saya berikan selama ini, kata Umuh di Bandung, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Bos Persib itu juga memastikan gelaran konvoi akbar akan berjalan tertib. Pasalnya, bobotoh supporter Persib berjanji akan melakukan konvoi atau pawai juara dengan tertib tanpa keributan. Terkait rute konvoi yang dilalui pemain nanti, kata Umuh, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah daerah. Satu yang pasti, titik akhir konvoi disepakati di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Ya nanti kan dari pertama, start, Balai Kota ke Gedung Sate. Terus kita nanti kumpul ya. Oke semua ya. Kita kumpul, tandasnya. Persija dan klub Belanda berminat datangkan bek Persib Nick Kuiper. Bek Persib Bandung, Nick Kuiper, dikabarkan diminati mantan klubnya, MVV Maastricht. Ia diharapkan bisa kembali ke Liga Belanda seusai bawa Maung Bandung juara 2 kali. Nick Kuiper diketahui telah bersama Persib Bandung sejak tahun 2019. Pemain asal Belanda tersebut bergabung dengan tim berjulukan Maung Bandung tersebut selama 6 tahun. Selama bersama Persib, pemain berusia 32 tahun tersebut telah menjadi andalan tim. Namun,
Mantan pemain Ado Den Haag tersebut akhirnya berhasil membawa Persib meraih gelar juara Liga 1. Tak tanggung-tanggung, pemain kelahiran Maastricht, tanggal 8 Oktober tahun 1992 tersebut berhasil membawa Persib meraih gelar juara 2 kali. Nick Kuiper pertama kali berhasil meraih gelar juara bersama Persib pada Liga 1 2023/2024. Mereka memastikan meraih gelar juara setelah mengalahkan Madura United dalam babak final Championship Series Liga 1 2023/2024.